Halo, balik lagi dengan aku Ardiansa Wicaksono dari kelas saham. Kali ini aku akan melakukan analisis terhadap IHSG dan juga 5 saham request dari kalian. Simak video ini sampai selesai. Pertama, aku akan menganalisis IHSG dulu. Aku akan melukisnya. Ditunggu ya. Kalau terlalu cepat, kamu bisa pause atau memperlambat videonya. Seperti ini chart dari IHSG, kita analisis. IHSG beberapa waktu lalu berhasil menembus middle uptrendnya yang ada di sini, sekaligus menembus EMA 100-nya. Dan kemarin Kamis berusaha untuk kembali lagi ke atas EMA 100. Berhasil sih, tapi selisih sedikit dengan volume yang cenderung menurun. Menurutku, IHSG berkemungkinan untuk turun ke area Fibonacci di 5863 sekaligus menguji area permintaannya yang ada di area sini sampai ke sini. Jika mengalami pemantulan, kemungkinan lagi IHSG akan bergerak menguji middle uptrendnya yang ada di sini. Itu opsi pertama. Opsi kedua, kalau IHSG berhasil menembus resisten 6108, kemungkinan IHSG akan kembali ke middle uptrendnya yang ada di sini. Ada dua opsi nih, kita serahin ke market, besok IHSG mau kemana? Harapannya IHSG naik, tapi kalau aku berharap IHSG turun dulu supaya aku bisa beli di area sini, karena aku sudah melakukan cicil ke beberapa saham yang mengalami penurunan. Untuk sahamnya biasanya aku share di channel, gabung dulu makanya. Selanjutnya saham PTPP. Oke, PTPP dia berada di area di bawah EMA 100 dan juga EMA 20 dan EMA 100 nya dia sudah saling cross mengarah ke bawah, sekaligus dia juga sudah menembus garis ini, garis supportnya, support trendline nya, dan berada di bawah Fibonacci 38,2%. Saham konstruksi itu mendapatkan bad news dari segi laporan keuangannya. Beberapa atau hampir semua BUMN karya termasuk PTPP itu mendapatkan atau mengalami kerugian yang cukup besar di laporan keuangan tahunan, yang kemungkinan PTPP akan bergerak turun ke area 1200. Itu opsi pertama. Kalau dia berhasil mantul di 1200, ada kemungkinan dia akan menguji trendline sebelumnya di sini atau menuju ke Fibonacci 50%. Itu opsi pertama. Kalau opsi kedua, ada kemungkinan juga dia kembali di atas trendline-nya dan akan menguji EMA 100-nya di sini sekaligus Fibonacci 50%. Kalau dia berhasil menembus Fibonacci 50%, ada kemungkinan dia balik naik dan menembus ini resisten middle downtrend-nya. Oke, saham yang kedua yaitu saham BBRI. Oke, seperti ini saham BBRI dia masih dalam kondisi uptrend untuk beberapa bulan. Untuk beberapa bulan terakhir, dia mengalami koreksi karena asing yang melakukan penjualan, yaitu di sini. Kalau kita lihat, Kamis kemarin Bank BRI dijual oleh asing sebesar ini. Kalian total sendiri. Menurutku Bank BRI dia ini kalau turun dia seperti dijaga. Bisa terlihat dari candlenya, dia turun, closing dinaikkan, turun lagi, closing dinaikkan. Dan saat ini dia cenderung menguji support uptrendnya sekaligus area permintaan di 4130 sampai 4170-an. Di titik ini BBRI cenderung mengalami pemantulan. Opsi pertama, setelah dia mantul, dia akan bergerak menuju ke sini dulu, menguji resisten sebelumnya atau resisten barunya. Kalau bisa menembus, BBRI bisa kembali ke sini. Opsi kedua, kalau dia nggak bisa bertahan di sini, ada kemungkinan Bank BRI akan menuju ke support berikutnya di area 3800. Selanjutnya saham Antam. Oke, mudahnya seperti ini. Dia kalau dilihat ini seperti membentuk pattern, berbentuk bendera.
Kalau dia berhasil menembus ini, fix patternnya berhasil. Saat ini Antam sedang bergerak di sekitaran area permintaannya. Terlihat beberapa kali ketika Antam menyentuh area permintaannya, dia mengalami pemantulan. Opsi pertama, kalau Antam dia berhasil mantul dari area ini, ada kemungkinan dia naik menuju resistennya di sini. Kalau dia berhasil break resisten ini, ada kemungkinan dia untuk melanjutkan kenaikan berdasarkan pattern berbentuk bendera ini. Lalu targetnya gimana? Targetnya kamu bisa bikin garis di sini, tarik aja ke sini. Lalu kamu pindahkan ke sini. Kita akan mengetahui target selanjutnya yaitu ke 3800. Itu opsi pertama. Opsi kedua, kalau dia tidak bisa bertahan di sini, ada kemungkinan Antam akan turun kembali menuju ini. Kita bisa bikin ini pindah ke sini. Targetnya ya sekitaran sini. Cukup dalam sih sebenarnya. Saham Antam ini merupakan saham komoditas. Jadi kamu cek dan pantau selalu indikator komoditasnya, nikel dan juga emas. Seperti itu. Lalu saham selanjutnya yaitu film. Nah, cukup jadi primadona sih saham film ini. Dilihat sekilas, saham film ini berhasil membentuk pattern dari bendera. Kita cek dulu Fibonacci-nya dari sini ke sampai sini. Awalnya saham film ini dia sideways di antara ini. Harga 300 sampai harga 340-an atau 338 lebih tepatnya. Di sini kelihatan kalau harganya itu cenderung dijaga di sini. Fase akumulasi pertama. Kemudian ketika dia berhasil menembus, terjadilah fase akumulasi yang kedua. Lalu kalian tahu sendiri, saham ini dipom-pom selama 2 hari berturut-turut. Nah, hingga mencapai atau rejection atas di harga 500. Lalu gimana besok targetnya? Kita cek lagi. Seperti biasa gini. Sampai sini. Kita tarik. Dari sini sampai sini. Harga film dia udah mencapai targetnya di area sini 500-an. Kalau kamu baru beri di atas 482, aku sarankan untuk taking profit atau mengamankannya dengan trailing stop. Ada kemungkinan besok Senin saham film akan dibawa naik lagi, tapi hanya sesaat. Perhatikan menit-menit awal pergerakannya, jangan sampai terlewatkan, karena berpotensi mengalami penurunan harga karena harganya udah naik sekitar 40% lebih. Lalu saham yang terakhir yaitu Agro. Jika dilihat sekilas, saham Agro ini dia seakan ingin membentuk pattern bendera. Awalnya aku ingin menunggu di sini, tapi ternyata dia ada di area permintaannya di sini. Ada 2 opsi untuk Agro. Opsi pertama, ketika saham Agro berhasil mengalami pemantulan, ada kemungkinan dia akan menuju ke resistennya di sini. Kalau dia berhasil menembus kembali, ada potensi dia untuk naik lebih tinggi. Dengan target kita bikin dengan cara yang seperti sebelumnya. Ini tarik ke sini. Kemudian kita geser ke sini. Ada kemungkinan targetnya di sekitaran 2200-an atau 2100. Itu kalau dia berhasil membentuk konfirmasi patternnya. Tapi kalau enggak, ada kemungkinan juga Agro dia turun ke sini akan menguji area ini. Oh ya, opsi ketiga, ketika saham Agro ternyata tidak bisa bertahan di sini, ada kemungkinan dia mengalami penurunan ke sini. Titik support selanjutnya yaitu di sini. Ini saham terakhir. Ini Agro kemarin aku rekomendasikan di channel Telegram. Kalau kamu belum follow, belum subscribe, silahkan subscribe dulu channelnya. Sama Agro sebagai mengakhiri video ini. Semoga membantu. Kalau kamu suka silahkan like videonya, tinggalkan komentar jika kamu ada pertanyaan, dan kalau kamu mau share video ini silahkan, aku akan berterima kasih sekali karena sudah membantu perkembangan channel ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya kalau kamu mau tahu video-video aku selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. See you next time.